Perbedaan PCO sama PCOS. PCO sama PCOS itu bedanya apa? Nah, teman-teman ya, PCO itu tidak disertai dengan masalah metabolik tubuh, seperti resistensi insulin atau masalah seliak, kemudian gangguan endokrin. Ada juga gangguan adrenal gitu. Jadi banyak sekali jenis gangguan metabolik sistem yang dia menjadi pemicu utama teman-teman itu mengalami androgen yang tinggi. Nah, ketika androgen itu tinggi, maka dia akan membuat teman-teman itu mendapatkan siklus anovulasi lebih banyak. Ini gejala utamanya adalah teman-teman itu memiliki masalah menstruasi. Nah, untuk PCOS, masalah menstruasinya itu sangat random. Ada yang siklusnya panjang banget sampai 2-3 bulan, sampai 4-6 bulan nggak menstruasi begitu. Itu siklus panjang. Ada juga yang siklusnya teratur di antara 21-35 hari. Tapi memiliki siklus berkepanjangan. Nah, itu juga bisa dialami oleh teman-teman yang PCOS. Kemudian ada juga PCOS tapi siklusnya teratur gitu ya, menstruasinya juga teratur gitu. Nah, jadi untuk masalah menstruasi itu sendiri bagi PCOS itu sangat random. Jadi tidak bisa apakah saya dengan menstruasi begini apa pasti PCOS, nggak bisa begitu. Jadi PCOS itu untuk menilainya atau mendiagnosanya nggak bisa dari satu gejala aja, karena secara definisi PCOS itu kumpulan dari gejala-gejala, kumpulan dari berbagai penyakit, kumpulan dari penyakit-penyakit begitu. Jadi kalau kita hanya menilai dari tanda gejala menstruasinya aja, itu tidak cukup ya, itu tidak cukup. Dia harus disertai dengan penilaian yang lain, faktor yang lain, misalnya kayak hasil USG-nya ditemukan sel telur kecil gitu ya. Kemudian hasil tes metabolik sistemik tubuhnya juga, misalnya kayak resistensi insulin. Oh, ternyata memang betul dia punya resistensi insulin. Atau tes hormon yang paling basically yang sangat berkaitan dengan PCOS, misalnya kayak androgen atau testosteron ya. Jadi androgennya tinggi di atas nilai rujukan, maka itu sudah bisa dipastikan kalau teman-teman memiliki nilai itu semua atau memiliki tes medis itu semua dan nilainya tidak normal, maka itu sudah bisa dipastikan teman-teman itu mengalami PCOS gitu ya. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki masalah metabolik sistemik yang saya jelaskan tadi, hanya terbatas pada menstruasi tidak teratur sama sel telur kecil aja, maka itu jelas hanya PCO, polikistik ovarium. Nah, PCO itu riwayatnya jauh lebih ringan sebetulnya dibanding kasus PCOS. Kenapa? Kalau PCO itu kita langsung fokus meningkatkan kualitas sel telurnya, memperbaiki menstruasinya. Nah, kalau PCOS itu fokus kita harus menekan metabolik sistemik tubuhnya dulu, harus menurunkan androgennya dulu. Jadi jauh lebih dalam penyelesaiannya, jauh lebih ke belakang lagi penyelesaiannya. Nah, nanti kalau setelah ditekan riwayatnya tersebut, baru deh teman-teman dengan sendirinya akan mengalami ovulasi lebih banyak, akan mengalami menstruasi dengan teratur, dengan normal. Kemudian sel telur juga akan growth dengan normal. Begitu.